Terima kasih, mudah-mudahan masih ada, Masya Allah. Silakan Bapak. Silakan. Saya salah ngomong ternyata saya mau itu barokah. Orang-orangnya kan dari Pak itu zikirnya kuat, memberikan dampak yang luar biasa. Maka saya mau datang itu. Saya jalan sini. Atau Bapak maju dulu sama saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa pertemuan kita pada kesempatan berbahagia ini. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada semua, terutama untuk kami Bu Prof yang telah menyambung jembatan ilmu yang usia saya seperti saya dan rekan-rekan yang sudah terputus melalui Universitas Muhammadiyah Parepare ini. Alhamdulillah jembatan raksasa terbangun dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini sungguh luar biasa. Yang selama ini kami hanya menyapa melalui Google, kali ini kami berhadapan langsung bersama dengan profesor muda yang sangat membakar semangat kami untuk berkarya. Dan intinya bahwa insya Allah satu mimpi yang selama ini kami sekian lama kami bermimpi untuk berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Malang, Surabaya, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami sangat menikmati suasana ini dan terbangunnya jembatan ilmu yang sungguh luar biasa. Namun kali ini saya minta tanggapan pada Bapak narasumber untuk memberikan sedikit atau menjawab pertanyaan kami. Kalau saya melihat pengembangan ilmu pengetahuan di era kita sekarang ini, berpikir ke atasnya itu lebih mudah, lebih nyaman. Tapi yang membuat saya gelisah selaku insan, terutama pencinta anak generasi usia dini, bagaimana cara untuk memberikan kemudahan memahami terutama dalam hal pengenalan ilmu Al-Quran, pengenalan dasar. Tantangannya sekarang ini minat untuk memberikan bimbingan kepada mereka itu dari yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan itu bukannya sepertinya minim. Mereka hanya berpikir ke atas. Maka saya selaku guru ngaji hanya aktivitas saya hanya sekedar guru ngaji biasa saja. Dan alhamdulillah saya setelah mencoba beragam metode, dan itu dapat kami alhamdulillah sebagai bukti kesetiaan kami kepada generasi muda di zaman sekarang ini. Kami juga bertagar metode qiraah an-nur itu apa adanya. Tapi saya berpikir itu untuk membangun jembatan memori anak-anak generasi sekarang itu penting. Kami sangat dalam perjalanan kami ini kami senantiasa menikmati itu lagu-lagu memori begitu. Mari kita mengisi memori anak kecil kita ini agar mereka nantinya mengenal. Kami minta tanggapan dari Pak Profesor sebagai narasumber kami pada kesempatan kali ini. Ustaz Sulheran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz Mukhlas. Baik, terima kasih. Jadi kita itu di perguruan tinggi ada namanya Tridharma. Pendidikan, penelitian dan pengetahuan. Dosen yang katanya wilayahnya Menara Gading itu kemudian diminta untuk
mengimplementasikan pemahaman mereka, ilmu mereka, apapun yang dikembangkan, entah itu profesor sampai dosen asisten ahli, itu wajib melakukan pengabdian masyarakat secara real di masyarakat. Alhamdulillah kami dari dosen-dosen muda dan senior kita ada tahapan, ada 3 ya. Kita punya program fakultas, kita punya pengabdian internal UMM, kemudian ditambah dengan pengabdian berbasis Kementerian Pendidikan. Yang orientasinya kalau di UMM itu wajib untuk turun ke amal usaha Muhammadiyah. Silakan. Jadi seperti itu. Nah, di level disertasi kemarin saya mengaitkan antara bagaimana ilmu lingkungan, pendidikan lingkungan dan literasi lingkungan itu dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Saya kira Islam sangat luar biasa, bahkan saya bisa menyimpulkan pada sampai saat ini bahwa agama yang benar-benar sangat concern dan satu-satunya paling concern terhadap lingkungan adalah agama Islam. Bahkan ancaman itu langsung muncul kan ya Al-Quran. Telah nampak kerusakan dan sebagainya. Bagaimana implementasinya? 5 tahun terakhir kami banyak turun untuk mendampingi sekolah-sekolah yang kemudian sekolah Muhammadiyah terutama untuk menjadi sekolah hadibiyata, sekolah-sekolah berbasis lingkungan. Bahkan saya pernah meluncurkan sekolah sedekah sampah. Jadi bayarnya hanya sampah saja di Batu. Dan kemudian sains itu harus ilmiah. Jelas ya, sains harus ilmiah. Tapi jangan sampai sains kehilangan normanya. Sains itu juga harus religius. Ya kan? Kalau dulu kan orang memisahkan antara agama dengan sains. Makanya di Pare-Pare tadi kan ilmu apa? Jargonnya itu ilmu ilmiah sama ilmiah atau apa segala macam siapa. Dan sekarang alhamdulillah kami baru mendirikan sekolah setahun, SD unggulan Muhammadiyah, yang basisnya adalah pembelajaran berbasis proyek, tetapi kemudian setelah itu siswa-siswa kelas 1 itu diminta untuk menceritakan dan mengaitkan dengan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ustadznya itu harus, kemarin kita milih benar-benar ustadz itu yang seorang imam masjid yang hafal, dia adalah hafal 30 juz. Ngajar itu, dia ngajar tanaman maka harus keluar ayat-ayat dan hadis-hadis, bukan ayatisasi. Ya kan? Mengait-ngait kan benar. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa seperti itu. Jadi yang seperti ini yang harus kita perbanyak di lembaga pendidikan. Jadi kalau tadi kita berada pada dunia langit, gitu kan ya, tulisan-tulisan kita, buku-buku kita, maka bagaimana dia membumi, gunakan pengabdian, gunakan KKN, gunakan peran kita sebagai sebagai kita kan kalau di Muhammadiyah itu wajib juga terjun di ranting-ranting ya. Jadi saya ini ya di Badan Penjaminan Mutu Internal UMM, kalau di UMM, tim jurnal, asesor nasional untuk jurnal. Tapi di kampung saya pengurus ranting Muhammadiyah, ketua takmir Masjid Muhammadiyah, bagian Dikdasman pimpinan cabang Muhammadiyah, wakil ketua lembaga halal pimpinan daerah Muhammadiyah. Bahkan saya pernah menjadi tim majelis lingkungan hidup pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu cara kita untuk merealkan dari pemahaman-pemahaman ilmu kita kepada dunia nyata ini. Maka sama, kami bangun TPQ 5 tahun terakhir, dan TPQ-nya juga sama. Tidak hanya sekedar hafalan, qiraah ummi dan lain sebagainya, tapi Al-Qur'annya harus Al-Qur'an tematik. Tematik.
Karena saya dulu waktu kecil juga sama belajarnya dengan tematik. Jadi saya ingat Ustadz guru ngaji saya itu kalau sampai pada ayat sejarah apa Yunus gitu ya, Yusuf itu ceritain. Sampai sekarang itu terinternalisasi pada diri kita. Dan sekarang saya ketika ngajar anak saya ngaji juga sama. Stop, saya bilang, Papa mau cerita tentang ayat ini. Jadi begini, pelajarannya apa? Nabi Lut itu nabi. Istrinya masuk surga apa? Nabi Nuh itu nabi. Anaknya kafir kan anaknya? Istrinya? Jadi nak, saya bilang, meskipun Bapak itu ketua takmir nggak bisa menjamin kamu masuk surga kecuali dirimu sendiri. Nangis dia. Bilang ke istri saya, meskipun ketua takmir nggak bisa menjamin dirinya surga, apalagi istrinya. Saya bilang, orang Nabi saja nggak bisa menjamin pamannya masuk surga, kan masuk Islam kan? Itu refleksi yang baik. Ada Nabi yang nggak bisa mengislamkan ayahnya, Nabi Ibrahim. Ada Nabi yang tidak bisa mengislamkan pamannya, yang tidak membawa ke tauhid istrinya, anaknya, dan segala macam. Itu cara-cara kita pasti Islam yang Quran yang tematik itu, dan kita di UABM itu sangat kental sekali dengan acara-acara yang mendatangkan PP, mendatangkan pimpinan-pimpinan daerah Muhammadiyah untuk mengkaji satu tema-tema tertentu, dan insya Allah para bapak ibu ini, para ustadz ini juga harus begitu ya. Insya Allah saya yakin itu. Lihat dari auranya itu, maka saya berani datang itu biar saya terciprati. Kalau di Jawa itu ada namanya ngalap berkah. Kalau kamu berteman dengan tukang sampah, kebagian baunya. Kalau bertemu dengan tukang api, mungkin kebakar. Tapi kalau berteman dengan tukang parfum, kebagian wanginya. Maka teman kita akan menentukan dengan siapa kita bersilaturahim, akan menentukan nasib kita juga sendiri. Terakhir, mudah-mudahan ilmu yang saya berikan itu menjadi saksi. Kalau besok Bapak Ibu tidak menemukan saya di surga, tolong cari saya ya. Saya pernah dapat ilmu dan lulus gara-gara pernah ada materi SLR yang diajarkan oleh Mas Usama. Cari saya kalau. Saya juga akan mencari Bapak kalau enggak. Masya Allah. Amin. Terima kasih. Jadi beliau ini sebenarnya kalau dari apa yang sudah dicapai itu substansially profesor. Secara substansi itu sebenarnya sudah layak jadi profesor. Hanya persoalan waktu saja sebenarnya. Ya, sebentar lagi beliau bisa. Bahkan mungkin DCI saya, nyalep saya itu ya. Mungkin bersama-sama. Amin. Salam. Amin. Ya. Demikian Ibu dan Bapak, saya kira kalau kita terus nih diskusi ini harus nginep lagi di UMM ya, pulangnya tidak besok. Tadi akadnya 15 menit loh. Iya betul, sekarang sudah mau 1 jam. 1 jam. Maaf ya. Ya, luar biasa saya kira. Kebaikan yang berlebih menjadi kebaikan juga. Ya, iya. Harapannya seperti tadi saya sampaikan tidak putus sampai materi beliau selesai disampaikan ya, tetapi beliau juga sangat terbuka untuk makanya nomor HP-nya, WA-nya di-share kepada Ibu dan Bapak. Materi sudah saya sampaikan ke Prof. Wardah ya, nanti semuanya bisa mendapatkan itu, dan mudah-mudahan bisa memang digunakan sebagai pedoman yang konkret gitu ya, menghasilkan publikasi-publikasi yang luar biasa ya. Saya kira 50% saja dari yang hadir itu sudah luar biasa. Semoga Pak Direktur. Terima kasih atas perhatian, kehadiran Ibu dan Bapak semua, para mahasiswa dan Ibu Bapak dosen,
ketua rombongannya sudah menghadirkan beliau-beliau di UMM. Saya kira tidak hanya ilmu dari Pak Dr. Husaman yang sampai ke Ibu dan Bapak ya, tetapi kita meyakini bahwa silaturahmi itu akan membawa banyak berkah, memperpanjang usia, memperbanyak rezeki apapun bentuk rezekinya. Yaitu saya kira harus kita syukuri karena kita selalu mendapatkan keberkahan. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Husaman. Sekali lagi mudah-mudahan segera bisa tercapai guru besarnya, karena sudah substansial guru besar tadi ya, tinggal official ya, administratifnya tidak. Oke, saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan bersama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan selanjutnya ini saya kira ya ada souvenir ya Pak Pri yang bisa disampaikan kepada teman-teman di Universitas Muhammadiyah Parepare. Tentunya secara konvensional pasti ada bundle atau apa, plakat ya. Kemudian ada 2 buku, Bu